Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya sampaikan kepada Ustaz Hamid sebagai pembicara ataupun yang mengisi masing-masing ibu-ibu jemaah pengawasan Masjid Hasan yang setia menemani atau mengikuti Masjid Hasan hingga hari yang ke-14 gitu. Yang ke-14 insya Allah 17 masih 3 hari lagi nih. 3 hari lagi. Semoga dalam waktu yang singkat ini kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kalau mungkin nanti setelah ngaji pasan ini masih belum biasa cukup, nanti bisa langsung sowan ke dalamnya Ibu Haja Mustati Ahli pun ya. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga ngaji pasan pada siang hari ini berjalan dengan lancar, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ridho illa ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li amin. Untuk selanjutnya waktu kami aturkan kepada Ibu Haja Mustati Ahli. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para ibu dari PKK Kabupaten Rembang, sahabat-sahabat Fatayat yang sangat kami cintai, alhamdulillah hari yang ke-12 ngaji pasan ini masih berlangsung dengan semangat. Kita syukuri nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat iman Islam. Ini wajib kita syukuri, tak henti-henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu dan sahabat, hari ini pokok bahasannya adalah puasa. Puasa itu apa? Puasa itu bagaimana? Macam-macam puasa itu, puasa apa saja? Yang diwajibkan puasa itu siapa? Yang membatalkan itu apa? Mari kita bahas bersama-sama. Meskipun nyuwun sewu, puasa itu sudah akrab dengan kita, karena sejak kecil kita sudah terbiasa melakukan puasa. Dimulai usia anak-anak kita sudah dilatih oleh orang tua kita. Ada yang namanya puasa beduk, ada puasa asar, kemudian full sampai puasa maghrib. Semuanya melalui proses. Nah, ini benar-benar
kebijaksanaan orang tua kita untuk melatih kita supaya besok kalau sudah benar-benar balik tidak kaget. Puasa itu adalah ibadah yang merupakan rukun Islam, berarti wajib, mulai dari sebelum subuh, sebelum matahari, waktu subuh, sebelum waktu subuh sampai maghrib, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kita menahan diri mulai pagi fajar sampai malam maghrib dari hal-hal yang membatalkan puasa disertai dengan niat. Kalau tanpa niat ya tidak puasa. Panjenengan menahan diri, tidak dahar, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan, tetapi tidak disertai niat. Namanya apa itu ibu-ibu dan sahabat? Diet. Niatnya sudah beda lagi. Atau daharnya sedikit, unjukannya sedikit, dibatasi. Niatnya bukan niat puasa. Kalau puasa Senin Kemis diniati diet sekalian, boleh tidak? Monggo, karena hukumnya sunnah. Ya. Puasa itu merupakan rukun Islam. Tidak sempurna Islamnya seseorang tanpa melakukan ibadah puasa. Yang pertama syahadat, itu jelas. Kalau non muslim masuk Islam pertama kali harus mengucapkan syahadat 2, ya, syahadat 2. Berikutnya adalah monggo sugeng rawuh ibu-ibu dari tim penggerak PKK Kabupaten Rembang, nyun sewu Ibu Hafid. Kami lanjutkan. Jadi orang yang beragama Islam yang pertama adalah syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Ibadah haji itu ada syarat-syarat tertentu. Kalau syahadat itu jelas mudah karena diucapkan dan diyakini dengan hati. Harus dengan hati. Selanjutnya yang kita bahas pagi ini khusus tentang puasa. Puasa itu wajib bagi siapa saja. Yang pertama adalah jelas orang itu harus beragama Islam. Berikutnya baligh. Baligh itu dewasa. Untuk laki-laki ketika dia sudah mimpi basah. Kemudian untuk perempuan adalah ketika gadis ini sudah menstruasi. Ibu dan sahabat, kita sebagai orang tua tidak menunggu anak itu sampai balik, meskipun kewajibannya ketika anak itu sudah balik sebagai latihan, sebagai tarbiyah, pendidikan. Nanti kalau anak ini belum balik sudah puasa, yang menerima pahala adalah orang tuanya. Jadi kalau orang tua berhasil mendidik putra-putrinya sebelum balik sudah rajin melakukan ibadah puasa, maka yang menerima pahala adalah orang tua. Kita latih anak-anak kita, cucu-cucu kita ketika masih taman kanak-kanak. Sedini mungkin kita kenalkan apa arti puasa, apa dan caranya bagaimana puasa itu. Kita latih sedini mungkin. Berikutnya adalah selain balik, jika orang itu sudah memiliki, artinya bukan sudah ya, apabila orang itu akil itu berakal, mukallaf. Jadi ada orang Islam,
sudah balik, tapi IQ-nya di bawah rata-rata. Itu tidak akil. Di sini akil adalah yang memiliki akal sehat. Berarti kewajiban puasa itu hanya wajib bagi orang yang sehat jasmani dan sehat rohaninya. Kemudian menetap mukim, artinya orang itu tidak dalam posisi bepergian karena ada rukhsah, ada keistimewaan keringanan bagi orang yang musafir, tidak wajib, artinya wenang, boleh untuk melakukan buka mokak, orang Jawa bilang. Tapi itu jika dia kuat maka tetap wajib melakukan ibadah puasa dengan syarat-syarat tertentu, ibu dan sahabat. Perginya harus 2 marhalah, sama dengan diperbolehkannya sholat jamak dan sholat qashar tempo hari kita bicarakan, yaitu sekitar kurang lebihnya 80 km. Kemudian orang tersebut tidak men, artinya suci, tidak kondisi men dan tidak kondisi nifas. Orang haid dan nifas tidak wajib melakukan ibadah puasa. Jadi orang yang puasa itu jelas benar-benar orang yang suci. Kalau tengah hari sudah niat, tengah harinya men, maka dia membatalkan puasanya. Sholatnya tidak qadha, tapi puasanya diqadha pada hari-hari yang lain ketika dia sudah suci. Kalau sholatnya jam 2 belum sholat zuhur, berarti dia mengqadha zuhur dan asar. Karena apa? Zuhur dan asar bisa dijamak. Tetapi ketika mennya mepet zuhur, seandainya waktu untuk sholat untuk takbiratul ihram dan berwudu tidak cukup, maka tidak berkewajiban mengqadha. Kemarin sudah kita bicarakan. Ibu dan sahabat, kalau panjenengan kemarin rutin ya, insya Allah bab satu-satu itu bisa kita pahami, karena dalam satu pertemuan ini hanya 1 bab. Ibu-ibu yang kami hormati, di dalam bulan Ramadan itu kesempatan kita untuk mendulang pahala. Di bulan Ramadan kesempatan memperbanyak ibadah tambahan. Ibadahnya apa? Banyak sekali yang bisa dikerjakan pada bulan Ramadan. Disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang siam pada bulan Ramadan akan mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah dilakukan. Kemudian ada lagi man qoma, bukan soma, tapi man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berdiri, artinya melakukan sholat pada bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, penuh iman dan keikhlasan, mendapatkan ampunan dari Allah semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi panjenengan sholat tarawih, sholat tahajud, sholat mutlak, sholat apa saja waktu Ramadan, insya Allah tanpa nyuwun ngapura sudah mendapatkan mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan.
keikhlasan, tidak keterpaksaan. Kira-kira ibu dan sahabat terpaksa tidak? Tidak, karena kita penuh keyakinan bahwa puasa merupakan suatu kewajiban. Karena ternyata puasa itu menurut kesehatan juga sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Seperti halnya ibu-ibu, panjenengan punya sepeda, dipakai terus tanpa istirahat. Kira-kira cepat rusak tidak sepedanya itu? Iya, karena tanpa istirahat dipakai terus. Lah, pencernaan kita ini kita istirahatkan di bulan Ramadan. Ibu-ibu, puasa itu banyak, ya. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Waktunya juga sudah ditentukan. Ada hari-hari yang wajib puasa, ada hari-hari yang haram puasa. Niatnya bagus, melakukan ibadah puasa, tetapi tidak pahala yang kita dapatkan, justru malah dosa. Kalau yang wajib, ibu-ibu ini diberi usia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Yang wajib puasa hanya 1 bulan. Itu berarti kenikmatan makan dengan puasa lebih banyak kenikmatan makan. Tetapi makan ketika bulan Ramadan nikmatnya luar biasa. Tidak ada kenikmatan yang indah ketika kita mendengar azan maghrib. Itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam. Kalau hari-hari biasa, ada masakan rendang biasa saja, ada penyet ayam biasa saja, ada ikan sambal jeruk biasa saja. Tetapi ketika bulan Ramadan rasanya beda. Rasanya beda. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan khusus kepada orang Islam yang menjalankan puasa Ramadan. Kita syukuri itu, Allah Maha Pengasih kepada umat Islam. Tidak diberikan kepada yang lain. Berikutnya yang membatalkan puasa. Ini harus cermat ibu-ibu, karena ada yang sangat berbahaya untuk ibu-ibu, terutama pasangan usia muda. Ketika Ramadan ada hal-hal yang harus benar-benar kita waspadai. Yang pertama yang membatalkan makan itu adalah sesuatu yang masuk ke tubuh kita, yang bisa masuk ke lambung. Makan masuk ke lambung, minum masuk ke lambung. Ini bukan ukurannya ibu-ibu. Kalau batal jika telah minum 3 gelas misalkan, tidak. Ya, minum dan makan tidak banyak sedikitnya yang diunjuk maupun yang didahar, tetapi kesengajaan ini membatalkan. Tetapi ketika tidak sengaja karena lupa, dimakfu. Tetapi ketika 1 bakul nasi habis, itu tidak lupa, tetapi ngelali. Pura-pura lupa, ngelali. Ya, jadi makan maupun minum walaupun sedikit, kalau sengaja itu membatalkan puasa.
kemudian murtad. Naudzubillahi min dzalik. Karena sudah tidak wajib lagi dia untuk puasa karena syarat wajib puasa adalah beragama Islam. Di tengah perjalanan naudzubillahi min dzalik dia murtad, maka gugurlah puasanya. Hilang akal puasa, tetapi tiba-tiba karena dia mempunyai penyakit tagayyur, persaya tagayyur itu stres berat ya, maka dia puasanya batal karena tidak diwajibkan puasa. Tapi ketika dia nanti sudah sehat, maka berkewajiban untuk mengqadha. Kan ada itu penyakit jiwa yang orang Jawa menyebut kambuhan ya. Saya tidak sampai hati untuk menyebut ya, umat-umatan. Alhamdulillah kita semua diberi akal sehat, karena yang membedakan manusia dengan hayawan adalah di akalnya. Manusia itu disebut hayawanun natik. Manusia adalah binatang yang memiliki akal, memiliki budi. Kalau manusia tidak memiliki budi, berarti disamakan dengan binatang. Kalau di sini insya Allah yang hadir pada pagi hari ini akil semua. Alhamdulillah. Ini pun harus kita syukuri ibu-ibu. Berikutnya haid dan nifas. Karena panjenengan men atau nifas, otomatis panjenengan batal puasanya. Berikutnya yang nyerempet bahaya dan itu dendanya luar biasa adalah berhubungan suami istri di siang hari. Itu batal dan mendapatkan denda. Dendanya apa? Itu nanti kita sampaikan. Yang penting yang membatalkan adalah makan, minum, murtad, bersenggama, sesuatu yang masuk ke lambung. Tidak harus makanan, tidak harus minuman, sesuatu masuk ke lambung itu membatalkan puasa. Tapi kalau vaksinasi tidak menyebabkan batal sholatnya, karena yang dimasukkan ke tubuh kita tidak ke lambung, tetapi ke tubuh kita dengan lubang baru. Misalkan panjenengan memasukkan sesuatu lewat hidung, batal tidak ibu-ibu dan sahabat? Batal, karena rongga hidung berhubungan dengan tenggorok bisa masuk ke lambung. Telinga itu ada rongga ke lambung tidak? Telinga tidak ada. Mata tidak ada. Jadi kalau kebetulan matanya sakit, memakai obat tetes tidak membatalkan puasa. Tetapi kadang ada obat mata yang menyebabkan rasa pahit di tenggorok. Ada ibu-ibu? Itu membatalkan tidak? Tidak, karena bukan berupa benda. Bendanya tidak ada, hanya rasa. Seperti glegeken. Berdahar sahur subuhnya glegeken duren. Ada rasa duren, tapi tidak ada durennya. Itu tidak membatalkan. Tapi kalau nyuwun sewu seliliten, eman-eman,
kemudian didahar, ya batal ya. Ya batal karena ada sesuatu yang masuk ke lambung. Selanjutnya ibu-ibu, macam-macam puasa. Kalau bulan Ramadan ini hukumnya puasa wajib. Kemudian ada puasa kafarat. Puasa kafarat itu ada kaitannya dengan larangan yang kita langgar. Ada yang di manasik haji, pas tindak haji ada larangan, maka ada kafaratnya berupa puasa. Kemudian melanggar karena tadi berhubungan suami istri di siang hari, itu dendanya termasuk puasa dan membayar dam, membayar bukan dam namanya, istilahnya kafarat. Jadi puasa itu ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada Senin, Kamis, 1 Muharram, 27 Rajab. Kemudian banyak sekali ya sunnah-sunnah. Kemudian sunnah tanpa ikatan apa-apa. Tiba-tiba dia kepingin puasa, seperti Rasulullah Muhammad SAW ketika rawuh di dalam sang istri ngersake dahar, diatu pirsa, tidak memiliki sesuatu apapun, beliau langsung menjawab, saya puasa. Itu menunjukkan bahwa niat puasa sunnah boleh siang hari, tetapi kalau puasa wajib niatnya harus malam hari. Biasanya ibu-ibu sudah dididik sejak kecil, niatnya adalah ketika setelah sholat tarawih, imamnya bersama-sama mengajak makmumnya untuk niat. Seandainya di rumah dari musola kemudian niat lagi, monggo. Tapi niat pertama sudah jadi niatnya, karena niat itu diucapkan ketika malam. Niat itu ucapan dan dikuatkan dalam hati. Tutuknya ngendikan tapi hatinya tidak kerentek, ya percuma. Maka niat itu di dalam hati dikuatkan dengan lisan. Tapi kalau puasa sunnah boleh diucapkan, diniatkan ketika pagi hari. Kemudian afdolnya mengantisipasi supaya tidak lupa, biasanya itu diniatkan ketika tanggal 1 Ramadan. Di awal bulan Ramadan sudah niat bahwa akan melaksanakan kewajiban puasa Ramadan 1 bulan penuh. 1 bulan betetet. Betetet itu apa ya? Penuh itu. Nah, niat ingsun poso Ramadan kewajiban ing tahun ini saulan betetet. Itu sudah sah. Artinya jika dalam hari-hari yang lain kok kelupaan, niat itu sudah diawali di awal bulan Ramadan. Itu hanya mengantisipasi saja. Jika bulan berikutnya, hari-hari berikutnya, bukan bulan ya, hari-hari berikutnya niat lagi, malah dianjurkan. Kemudian sunnah yang paling berat pahalanya adalah 6 hari pada bulan Syawal. Tapi ketika tanggal 1 Syawal hukumnya haram. Jadi hari-hari yang diharamkan adalah 2 Id.
Idul Adha dan Idul Fitri, tanggal 10 Muharram, 1 Syawal, dan hari Tasyrik. Tanggal berapa hari Tasyrik Ibu-ibu? 11, 12, 13 pada bulan Zulhijjah, hari Nahr, yaitu hari di mana 3 hari itu kesempatan untuk menyembelih kurban. Jadi daging kurban, binatang kurban itu boleh disembelih mulai tanggal 10 setelah sholat Idul Adha. Kalau di kampung misalkan ada 10 titik yang menyembelih, alangkah indahnya dijadwal, tidak hari yang sama ya, supaya apa? Pemerataan. Kalau sekali itu kadang satu keluarga sampai berlebih ya. Tapi kalau dijadwal bisa merata, bisa kepada fakir miskin di lain daerah, di lain kampung itu bisa. Kalau di sekolahan kami sudah menjadi budaya, sebagian ke wali murid, sebagian harus disampaikan kepada yang berhak di sepanjang jalan. Di sepanjang jalan. Jadi ada mobil, kita bawa bingkisan, kemudian dibagi-bagi yang ditemui di jalan. Tapi sayang sekali tahun kemarin karena pandemi mengurangi kerumunan, akhirnya tidak kita laksanakan kegiatan rutin tahunan itu. Kemudian yang kami lanjutkan adalah masalah yang selalu kita hadapi di bulan Ramadan, yaitu jika punya hutang tahun ini yang seharusnya diberi kesempatan oleh Allah 1 tahun untuk membayar, tapi lalai karena sesuatu hal, karena sakit misalnya, itu bagaimana solusinya untuk tahun berikutnya? Pernah ada tidak ibu-ibu yang punya hutang puasa sampai berikutnya, sampai datang bulan Ramadan berikutnya? Bagaimana itu? Ini sangat berat sanksinya, karena kita sudah diberi kesempatan 1 tahun. Masa sih 1 tahun itu sakit terus menerus? Nah, memang orang puasa itu boleh muka jika dalam bepergian atau sakit. Bahkan kalau sakit tidak diwajibkan. Tadi yang termasuk diwajibkan adalah sehat jasmani dan rohani. Ini bagaimana ibu-ibu? Atau orang sepuh yang sudah tidak mampu untuk mengerjakan puasa. Kemudian ada lagi seorang ibu muda yang belum pernah hamil. Ini hamil pertama nyidam sampai bertele-tele. Tidak bisa mengerjakan puasa. Itu masalah untuk kita. Alhamdulillah di dalam agama Islam ada beberapa solusinya. Yang pertama tadi, jika hutang puasa sampai kedatangan puasa berikutnya, itu bagaimana? Maka puasanya adalah dihitung utangnya berapa, kemudian perharinya adalah mendapat kafarat, memberi makan 60 orang, 1 orang 1 mud. Itu 1 hari. Kalau utangnya 2 hari, berarti 120 orang kali 1 mud. 1 mud itu 6 on. Berarti
sangat mahal itu kalau dikalkulasi dengan uang. Ya. Panjenengan memberi maem daharan 60 orang atau memberikan satu mut berupa makanan pokok kepada 60 orang satu harinya. Kalau utangnya 5 hari dikalikan ya sakarung beberapa gelanse. Nah, itu untuk menghapus dosa kita karena tidak segera membayar. Dianjurkan panjenengan puasa lagi setelah bulan Syawal. Syukur kalau sekalian diniati qadha dan mengambil hikmah 6 hari pada bulan Syawal mulai tanggal 2. Kemudian Senin Kemis berikutnya diniati qadha pada sudah tidak punya hutang. Ini akan lebih bagus karena dapat menambah amal soleh kita. Berikutnya, jika berhubungan suami istri di siang hari, ini juga berat ibu-ibu. Panjenengan harus puasa 2 bulan berturut-turut. Salah dhewe. Tidak bisa ngempet. Ini jadi panjenengan sekali berbuat maka gugurlah puasa panjenengan batal, kemudian menambah 1 hari itu tadi ditambah kafaratnya 60 hari, 2 bulan berturut-turut. Jika emen ya tidak dihitung. Emen ya biasa saja emen tidak puasa, tapi berikutnya puasa lagi. Kalau suci buat puasa lagi sampai 2 bulan dipotong mennya. Amrah tidak itu ibu-ibu? Berat. Ya, jadi nyuwun sewu panjenengan ketika puasa yang masih pus-pus ini tolong jangan mengundang selera. Ya ditahan. Kita yang wajar-wajar saja. Berhias ya yang wajar-wajar saja. Ngendikan juga yang wajar-wajar saja. Karena pandangan mata yang penuh syahwat itu bisa membatalkan puasa jika mengundang selera sampai sang suami mengeluarkan sperma. Bisa itu. Lah kalau dua-dua nol ya, tolonglah ibu-ibu hati-hati karena hal-hal semacam ini sensitif karena orang masing-masing berbeda. Berikutnya tidak membatalkan, hal-hal yang tidak membatalkan tapi mengurangi nilai puasa. Bahkan disebut iso mbatalke puasa. Bisa membatalkan puasa bukan berarti puasanya gugur, tapi dosanya sangat besar sehingga antara pahala puasa dan dosanya itu berimbang, bisa disebut puasanya logho, puasanya percuma, maka disebut puasanya batal. Artinya puasanya tidak ada pahalanya, tapi puasanya harus berlanjut. Panjenengan puasa melakukan ini tetap harus puasa, tetapi pahalanya disudo dengan dosanya. Kelihatannya kecil-kecil ibu-ibu, tapi ini berat dosanya ketika dilakukan pada bulan mulia, bulan Ramadan. Apakah di bulan-bulan yang lain boleh? Dijauhi. Apa itu?
Yang pertama adalah kizib. Kizib itu bohong. Bohong itu bodoni. Bodoni itu nipu. Bohong, tidak jujur. Kejujuran itu dikedepankan ibu-ibu. Lah puasa ini, kenapa pahalanya itu urusan Allah? Karena sirri antara puasa dan tidak kelihatan. Sirri. Kalau sedekah kelihatan, kemudian sholat kelihatan, berbuat baik kepada orang kelihatan. Tapi kalau puasa tidak kelihatan, memerlukan kejujuran. Jadi apabila puasa kok bohong, maka bisa dikatakan puasanya tidak ada artinya. Pahala dan dosanya impas, berarti tidak ada saldo. Padahal kita insya Allah akan berusaha memperberat pahala, mendulang pahala mumpung bulan Ramadan. Senyampang kita melakukan ibadah puasa, ketika ada kelebihan rezeki segera kita infakkan karena pahalanya akan berlipat. Yang kedua yaitu ghibah. Ghibah itu fitnah sana, fitnah sini. Sekarang itu banyak sekali orang tidak berpikir akibatnya. Ya. Kiai Said Akil difitnah keturunannya PKI. Itu ya tidak masuk akal. Kiai Said Akil itu alamah, nasab kitab itu hafal. Nasab kitab loh, kitab ini karangannya ini bin ini itu hafal di luar kepala. Ya, bahkan ada silsilah yang menyebut sampai ke Sunan Gunung Jati. Lah kok difitnah menjadi difitnah keturunannya PKI. Itu tidak berpikir akibatnya, karena fitnah itu asyaddu minal qatl. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan itu tidak harus membunuh orangnya. Ini membunuh karakter. Yeah. Kemudian namimah. Namimah itu sumpah palsu. Sumpah palsu termasuk mengurangi nilai puasa. Kemudian menjelek-jelekkan orang lain. Apa Bu? Yaminul ghamus. Ini naudzubillah min dzalik. Ini sangat ringan ditutup di mulut, yaitu ngerasani orang. Ngerasani kalau baik positif itu tidak masalah. Yang disebut ngerasani itu adalah yang berdosa adalah jika yang bersangkutan mendengar menjadi gerah penggalihnya. Dirasani seandainya pokok masalah rasan-rasan itu didengar oleh yang bersangkutan menjadi gelo. Itu namanya ngerasani. Kalau kira-kira ngerasani kok positif, yang bersangkutan tidak gelo, itu tidak berdosa. Aminul ghamus, ya, naudzubillah min dzalik, menjelek-jelekan orang lain. Ya biasanya ini ibu-ibu dari mulut ke mulut berita itu menyebar dan tambahi, ya, melebar, membesar. Ini kalau bulan Ramadan benar-benar jangan dilakukan.
Berikutnya tadi sudah kami sampaikan, wan nazru bisyahwatin, memandang dengan penuh syahwat. Ini dosa. Apalagi yang dua-dua nol. Tolong dihindari. Itu yang dapat kami sampaikan, hal-hal yang merusak. Sekarang hal-hal yang menambah nilai plus puasa. Di antaranya adalah datang di tempat majelis ilmu. Seperti saat ini, ibu-ibu, panjenengan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena datang di tempat untuk tambahan ilmu. Meskipun ilmu ini tidak seberapa penting karena panjenengan sudah terbiasa sholat, sudah biasa, tidak aneh. Kemudian wudhu juga tidak aneh. Menjadi penting ketika ada hal-hal yang panjenengan belum pernah perso. Kalau sudah perso semua, ya ilmu ringan. Tapi ketika belum perso, seperti ati-ati yang digunting itu kan ada juga yang belum perso. Wudhu itu wajhun, itu sebatas mana? Karena wajah yang untuk sholat berbeda dengan wajah ketika berwudhu. Tangan dibasuh ketika wudhu dengan tangan ketika sholat juga berbeda. Kalau wudhu itu sampai siku, tetapi kalau sholat hanya telapak tangan, dohiron wa batinan. Apa ini? Punggung telapak tangan dan dalam, itu saja. Tapi pergelangan tangan sudah menjadi aurat. Oleh karena itu rukunnya harus ada tandokannya, ada tempat jari. Ya, itu gunanya apa? Itu didesain sedemikian rupa supaya rukunnya tidak melorot. Maka kemarin kita sampaikan bahayanya ketika kita sholat memakai rukuh potongan, ketika takbiratul ihram dan ketika rukuk sujud, ketika mengangkat tangan dan seterusnya. Lebih-lebih di tempat yang terbuka ada angin, maka bisa-bisa terbuka auratnya. Itu hal-hal yang biasa, ilmu yang kecil-kecil tapi penting karena dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita datang di sini itu bisa insya Allah kalau niatnya ikhlas, bukan karena sungkan. Ditus Bu Hafid kok sungkan aku kalau saya tidak hadir. Nah, ini niatnya sudah berbeda. Kalau niatnya tholabul ilmi bisa menambah nilai plus puasa panjenengan. Kemudian membaca Quran. Kalau tidak bisa membaca Quran, mustami' mendengarkan orang membaca Quran. Kalau tidak, ya senang kepada orang yang membaca Quran. Kemudian ingin belajar Al-Quran. Panjenengan nyuwun sewu kalau belajar Al-Quran mulailah dari awal. Misalnya Iqra atau Qiraati. Jangan belajar sendiri. Lebih-lebih belajar dengan tulisan Latin. Literalisasinya sangat berbeda dengan pengucapannya. Dal dengan zal, ro dengan za, sin dengan shin, shin dengan shad, shad dengan dot. Itu penulisannya sulit kalau Latin. Tapi kalau di Iqra maupun Qiraati panjenengan mulai dari awal. Dan jangan pernah ngendikan terlambat. Karena belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada lagi yang memperberat, yang pahalanya luar biasa, yaitu sholat tarawih yang tumak nina, tidak usah kebutan, kemudian bersedekah. Maka di budaya kita itu sangat bagus ketika bulan Ramadan ada istilah apa ibu-ibu? Takjil. Ya, memberi takjil itu artinya makanan kecil sebelum berbuka. Ya, makanan kecil. Nah, kita bagi takjil. Itu luar biasa pahalanya. Kemudian merseni yang menjadi tanggungan panjenengan. Suami, istri, anak. Kemudian budayanya adalah memberi pakaian baru, padahal pakaian baru itu tidak disyariatkan pada bulan Syawal karena nilai hari raya tidak terletak pada pakaian baru. Nilai hari raya adalah selesai menjalankan ibadah puasa karena ingin sedekah. Nah, ini hubungannya, maka berikanlah sesuatu hadiah yang menyenangkan sebelum hari raya. Karena panjenengan maringi hadiah di bulan Syawal dengan bulan Ramadan, nilainya lebih di bulan Ramadan. Ini bank-bank sudah mulai penukaran uang baru. Ini juga ada nilai plus karena ini budaya, tidak disyariatkan, tetapi memberikan uang yang lusuh dengan baru yang nilainya sama, menyenangkan yang baru meskipun sama-sama 10.000, tapi anak-anak akan lebih senang jika uangnya baru. Karena memang memberikan sesuatu kepada orang lain, berilah yang orang itu menjadi gembira. Jangan sampai jenengan nyon sewu misalkan baju-baju yang tidak terpakai panjenengan berikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu kira-kira tidak reno. Karena apa? Jahitannya dedel semua, kemudian sudah banyak sobeknya, pakaian yang sudah tidak layak panjenengan paring deh. Orang yang menerima kelihatannya ya matur nuwun, tapi setelah dibuka gelo ya, wah padha karo ngenyek. Ada nggih semacam itu, bareng wis ora patut baru diberikan kepada orang lain. Maka yang baik adalah berikanlah pakaian layak kepada orang lain yang panjenengan sudah tidak membutuhkan, daripada nyesek-nyeseki almari misalkan karena BB-nya sudah semakin subur, sudah tidak muat, atau pakaian seragam-seragam, batik-batik banyak yang sudah tidak terpakai lagi. Monggo kami persilakan, tetapi jangan sekali-kali memberikan pakaian kebanggaan kepada orang lain. Pakaian kebanggaan apa? Seragam PGRI, seragam Dharma Wanita, seragam Korpri, seragam Muslimat, seragam Fatayat. Itu tolong jangan diberikan kepada orang lain yang kira-kira orang lain itu tidak bisa pan-papan. Pakaian Korpri dipakai untuk ngaris, kemudian pakaian Dharma Wanita dipakai untuk tandu, PGRI angon wedhus. Itu saya nyon sewu, tolong digunakan sesuai dengan fungsinya. Pakaian seragam itu pakaian kebanggaan kita yang harus kita hormati. Demikian yang dapat kami sampaikan materi puasa. Jika nanti panjenengan ada yang
kurang jelas bisa mengajukan pertanyaan. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya langsung jawab. Jika tidak bisa, nanti merupakan PR bagi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hatip beserta Ibu Medis beserta tim BKK yang lupa dan yang hormati, ibu-ibu jamaah ngaji pasan yang kami hormati, demikian yang disampaikan dari Ibu Musbah Hamid. Mungkin dari ibu-ibu kami buka untuk sesi-tanya jawab. Sekiranya ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Terima kasih. Dalam mau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, tadi misalnya saya sampai nanya. Saya karena sampai nanya ya Bu ya, saya buka puasa. Terus melakukan sedekah. Apakah itu juga kita mendapat harus membayar kafarat lagi? Yang kedua, karena 2 jadi meskipun tidak senggama tapi mengeluarkan, apakah juga kita harus membayar kafarat lagi? Terima kasih. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama adalah manten anyar berbuat, tapi kondisinya tidak puasa. Sebabnya apa Bu kok tidak puasa? Manten anyar tidak puasa, melakukan hubungan seksual. Pertanyaannya, apakah mendapat denda kafarat? Ini namanya mengkelah. Dikelah Bu. Ya, ada ini yang saya sebetulnya tidak perlu saya sampaikan. Manten anyar puasa. Tapi karena pingin, Dek, minum Dek. Nggak mau, minum ini loh. Wong diutus garwane kok gak nurut. Minum ini. Dia ngunjuk. Batalnya karena ngunjuk. Lah setelah itu berhubungan. Itu namanya mengkelah. Dikelah. Berat bisa menjadi ringan. Takutnya itu Bunda. Ini boleh ya. Jawabannya boleh. Takutnya nanti Allah Ta'ala juga mengkelah. Mengkelahnya begini. Allah Ta'ala meletakkan panjenengan ning tong. Tonge dilebokno neraka. Panjenengan protes. Loh, saya kok dimasukkan neraka? Aku gak ngelebokno kowe kok. Lebokno tonge. Itu khawatirnya seperti itu. Ada pembagian waris. Kamu sebelah barat kali, yang kamu sebelah timur kali. Kemudian dimodifikasi, kalinya ditambah dienggokno supaya dia lebih banyak. Setelah kalinya jadi, iki lho bagianku. Lho kok ngene? Iya wong aku wetan kali, awakmu kulon kali. Itu pembagian wilayah. Itu saya lihat itu betul itu. Kali yang di Karanggeneng itu ada kampung yang sebelah baratnya kali tapi ikut Sumberjo. Itu awal-awalnya itu nggak tahu saya sejarahnya, apakah dulu zaman dulu itu ada perebutan wilayah apa bagaimana, kok bisa ya perbatasan wetan kali kok kulon kali ikut kampung wetan kali. Ada ya itu ya. Nah, itu contohnya seperti Ibu.
Itu Ibu. Jadi nyuwun sewu. Lah monggo terserah kepada pribadi masing-masing, tapi batasan-batasannya itu tadi. Jika puasa melakukan hubungan seksual, maka dia batal puasanya, ditambah kafarat 60 makan 1 mud. 60 orang masing-masing 1 mud. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua adalah apabila pandangan sampai tidak, meskipun tidak melakukan, tetapi sampai orgasme. Itu masalah Bunda. Jelas puasanya batal. Tapi kalau karena tidak bersenggama, maka tidak diberi sanksi seperti bersenggama. Ini bukan 2-2-0, tapi mungkin 4-4-0 ini. Ya harap maklum, namanya juga pengantin baru. Maka kalau punya suami seperti itu, menjauhlah wahai istri. Seperti gobak sodor. Kalau suaminya di depan, panjenengan menghindar ke belakang. Tapi suaminya ke belakang, panjenengan ke samping. Ya, karena mengkhawatirkan. Ya tidak mah itu sudah 4-4-0, nganten anyar pisan. Masya Allah, godaan. Nah itu termasuk dibumbui oleh hawa nafsu. Meskipun setannya dibelenggu, tapi setannya berpelatihan, ditraining oleh ketua setan. Maka setannya jadi pinter. Demikian Ibu. Monggo yang lain. Nah ini sehari-hari loh ya, bisa terjadi. Monggo. Kami persilakan untuk ibu-ibu yang lain. Monggo. Tidak usah sungkan, ada ibu bupati, ada ibu wakil bupati, terus tidak kerso bertanya. Biasanya terus banyak Bu, 5, 6, 7 yang bertanya. Tidak apa-apa kok, Bu Hafid tidak medeni. Berarti kesimpulannya tadi jawaban dari Bu Hafid yang pertama wajib bayar kifarah ya Bu? Apa enggak? Tadi kan berhubungan. Ya sekarang takut dosa apa tidak, begitu saja. Jangan mengkelah, ya, jangan yang mengkelah. Kedua berarti itu apa batal apa? Batal toh, nggih. Puasanya batal. Mungkin dari ibu-ibu yang lain monggo Bu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya sederhana saja karena ini juga sehari-hari dan saya pasti kadang masih masalah gosok gigi. Itu kan walaupun misalnya sebelum subuh udah gosok gigi, tapi misalnya ketiduran siang terus merasa misalnya bahwa ada lapak atau apa, takut kalau aromanya atau apa mengganggu atau kita merasa nggak enak gosok gigi tapi tanpa odol, itu gimana ya? Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Siwakan itu bisa diartikan dengan gosok gigi. Yang siwak yang disunahkan itu memakai siwak betulan. Kemudian sikatan bahkan berkumur itu disunahkan di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lain. Khusus kalau bulan Ramadan qabla zawal, sebelum tergelincir matahari. Jadi wudu untuk zuhur dan subuh itu disunahkan. Tetapi ketika sudah matahari tergelincir itu berkumur dan sikatan itu hukumnya makruh. Jadi
sholat asar itu tidak usah berkumur. Bau bu, bau itu untuk manusia, tetapi seperti minyak misik kalau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Tapi ya jangan terus diperbusuk, diperbau misalkan, ya tidak. Artinya ya yang wajar-wajar saja, karena ini hukumnya makruh. Makruh itu jika dikerjakan boleh, tapi kalau tidak dikerjakan dengan diniati karena makruh, tahu persis kalau itu hukumnya makruh, panjenengan mendapat pahala. Ya. Kalau misalkan takut nanti kalau teman sekantor merasa tidak enak, dia juga bau kok, sama karena menjalankan puasa. Sebagai gantinya adalah parfum. Panjenengan bawa parfum, parfumnya bisa di sapu tangan, bisa di baju untuk mengurangi beban perasaan panjenengan. Enjoy saja bu, apalagi saat ini pakai masker, merengut ora ketok, senyum ora ketok, tapi cahaya mata kelihatan, ya. Kita berfoto-foto itu tidak kelihatan kalau kita itu senyum, nggak kelihatan. Tapi sinar mata itu kelihatan, kalau marah, gembira itu kelihatan dari sorot mata. Kalau pangklingan iya, panjenengan siapa? Tapi ketika dibuka, oh alah panjenengan toh, karena bisa mengurangi rasa pangkling itu, menambah pangkling. Tapi kalau sudah postur tubuhnya sudah hafal, ya hafal, ya hafal. Ini yang hadir, selalu hadir ini dari mana mbak isi kampungnya panjenengan? Sumberjo, ya, PKK Sumberjo itu hadir dari awal sampai akhir. Kemudian dari Sawahan ini Bu Mansur, ini juga dari awal PKK Sawahan. Ini karena memang dekat. Kalau sebagai laporan Bunda, dari Pamutan ada, kemudian PKK dari Sambiroto Sedan ada, dari Bu Camatnya sendiri Rawuh pernah. Karena memang tidak banyak sih yang rutin rawuh, ya, tapi partisipasi mereka kita apresiasi karena dalamnya jauh, ya. Terima kasih buat PKK. Leteh rutin, oh iya, leteh deket banget, ya. Leteh rutin. Kumendung itu juga selalu hadir. Pacar ada, ya. Terima kasih untuk ibu-ibu PKK, ya. Ya. Sangat menyenangkan karena panjenengan ini kolaborasi dari Fatayat cabang dan dari tim penggerak PKK Kabupaten. Kita ajungi jempol betul Bu Hafid sama Bu Iya, sahabat Iya. Sampun? Oh nggih, monggo. Sebentar ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemberian kafarat itu 60 orang satu hari untuk 60 orang, per orang satu mut. Seandainya itu kalau orang 60 kan kebanyakan itu kan ketahuan mau bagi Allah. Seandainya dikasihkan satu orang tiap hari, jadi selama 2 bulan kan 60 jumlahnya, boleh? Nyicil namanya. Nggih. Ada cash, ada muajalan. Jawabannya boleh. Mukanya sehari 60 orang itu nyicil boleh. Karena ukurannya kadar banyaknya. Kadar banyaknya. Monggo tapi ora usah Bu. Itu seandainya. Yang saake itu malah yang jika orang itu tidak mampu, maka ada kiat hanya satu mut dengan perjanjian.
engko tak kekke, nanti berikan aku lagi ya. Tak wenehke. Ini karena saya menanggung kafarot, tapi tak minta aku lagi boleh. Oh iya, diberikan lagi. Kemudian dia pilih orang lain. Dengan perjanjian tadi, tak berikan ya, karena saya menanggung dosa. Tapi nanti saya minta lagi ya. Orang-orang itu tahu bahwa dia tidak punya. Ya wes tak wenehke lagi, diberikan lagi. Itu terjadi, Bu. Seperti itu nanti besok pagi materinya adalah zakat. Termasuk zakat fitrah nanti ada metode seperti itu. Kita bahas besok pagi tentang zakat. Jika anaknya banyak, cuma punya satu zakatan, hanya punya 2,5 atau 3 kilo beras, itu solusinya bagaimana? Padahal putranya banyak. Sudah tanggal 30 Ramadan, mepet waktunya. Itu bagaimana? Itu nanti kiat-kiatnya ada besok pagi. Karena babnya bab zakat. Allah Ta'ala itu longgar kalau dapat ilmunya. Tapi kalau tidak dapat ya seperti ini. Zakat mal itu 2,5% dari kekayaan yang dimiliki. Awal caranya bagaimana? Bisa nyicil. Bisa nyicil supaya tidak kelihatan nominalnya besar. Karena zakat mal tidak harus hari raya. Tetapi seorang pengusaha tidak boleh persenan baju atau sarung dianggap zakat. Tidak boleh, karena zakat berupa uang. Zakat mal itu berupa uang. Persen zakat harus dibedakan. Kecuali diuangkan, dia tidak memberikan persen sarung misalkan, rukoh tapi berupa uang diniati zakat. Boleh, tapi harus ada perhitungan karena membutuhkan nisab, membutuhkan haul karena ada aturan-aturannya. Itu kalau zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah ukurannya adalah 4 mud. Ya. Kalau dikilokan beras sekitar 2,5 kilo. Kalau mantepnya 3 kilo. Ya. Maka itu di toko-toko kemasannya ada yang 2,5, ada yang 3 kilo. Ya. Itu kita bahas besok pagi. Karena begini Bu, kita terbatas waktunya, jadi satu bab saja. Kalau nanti semuanya kita sampaikan, takutnya seperti memasukkan air di dalam botol, malah kocar kacir. Tapi kalau sedikit insya Allah bisa masuk. Ngaten ya Ibu ya. Terima kasih. Ibu, ada pertanyaan? Yang paling belakang Ibu. Kalau kita menjalankan puasa, kita memakai lipstick, hukumnya gimana ya Bu? Kemudian yang kedua, kita kan sering telinga itu terasa gatel. Itu bagaimana menyelesaikannya? Biasanya kalau kita tidak dikorek-korek, gitu kan masih rasa terisi gitu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, puasa memakai lipstik. Sebetulnya tadi sudah kami sampaikan ya, bahwa yang membatalkan adalah sesuatu yang masuk ke mulut atau
lubang yang bisa langsung ke lambung. Kalau lipstick itu kan tidak kita icipi toh. Meskipun rasa strawberry misalkan. Ya, kita pulaskan di bibir, tidak masalah karena kita tidak memasukkan sesuatu ke dalam mulut, hanya lipstick saja, tidak apa-apa Bu, monggo silahkan. Tapi untuk saat-saat ini lipstick kita agak ngirit, ya, nggak habis-habis karena tipis-tipis saja, takutnya nanti malah nempel di masker kita. Kalau masker yang seperti ini kekuatannya 4 jam. 4 jam kemudian kita gunting, kita buang. Tetapi ada saran dokter 2 kali pemakaian. Bisa dicuci terus dipakai lagi, hanya 2 kali pemakaian. 4 jam, 5 jam harus ganti. Ini kekuatannya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah mengkorek-korek telinga. Kita niatnya membersihkan, bukan memasukkan sesuatu. Insya Allah tidak menjadi batal. Tetapi Ibu, kalau pertanyaannya BAB di sungai, yang sungainya itu ada air mengalir, itu bisa membatalkan. Karena ada air yang masuk ke anus. Karena ketika BAB dia airnya menggenang, itu bisa membatalkan puasa. Jadi kalau kita insya Allah tidak BAB sembarangan, itu kuno, pelajaran kuno, jika ada yang BAB di sungai itu bisa membatalkan puasa karena dikhawatirkan ada air yang bisa masuk ke lubang anus. Tapi itu sekarang sudah tidak ada. Monggo. Kalau menghisap inhaler, fresh care, itu tidak masalah karena uap. Kan uap yang dihisap, tidak apa-apa Bu. Tapi kalau misalkan obat tetes dimasukkan ke mulut, batal. Obat tetes loh ya, hanya setetes saja itu batal. Tapi kalau obat tetes mata tidak membatalkan. Kalau semprotan asma itu Bu, Batal Bu. Kalau asma yang disemprotkan itu ada cairannya. Nih, ada cairannya. Batal itu. Karena memasukkan sesuatu ke mulut. Kalau vaksin tidak masalah karena tidak masuk ke lambung. Alhamdulillah saya sudah vaksin yang kedua dalam rangka ikhtiar, tetapi tetap prokes dipakai terus ya, mengedepankan prokes meskipun sudah vaksinasi. Assalamualaikum. Ini untuk keseharian Mana ini? Yang bertanya mana? Iya. Untuk sholat tiap hari itu kan biasanya itu kalau di rumah kan kita bersihkan, terus biasanya itu kita sedia daster lah paling tidak. Nah, sekarang itu besoknya ternyata itu baju yang di lemari pernah dipakai sholat. Nah, itu sebaiknya bagaimana untuk masalah sholat ini, kita pakai baju yang misalnya seperti daster walaupun itu bersih, atau kita pakai baju yang bagus. Demikian Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, yang dimaksud dengan satrul aurat ketika sholat itu adalah baju luar.
rukuhnya. Jadi kalau misal dalamnya hanya pakai daster itu tidak masalah. Panjenengan lihat daster rok-rok panjenengan, gamis panjenengan yang indah-indah itu apakah sudah sebanding dengan rukuh kita? Kalau kita baju kalau keluar saja memakai gamis yang bagus. Kemudian kalau sholat kita itu menghadap kepada Allah, maka jangan eman membeli rukuh yang berkualitas. Dalam arti bersih, suci, tertutup, rapat dan berkualitas. Jangan mengikuti mode. Misalkan berbunga-bunga bordir yang banyak, ya, mahal tapi tidak nyaman karena ketika dipakai mengundang ketidakhusuan orang lain. Kita pakai yang kanan kiri mesti batin. Nah, iki rukuh kok apike ngene, le tuku ning endi? Allah Ta'ala itu tidak butuh model. Itu kan gara-gara pintere bakul rukuh. Putih saja tanpa bodiran. Ketika itu bersih suci sudah cukup. Jangan mengikuti mode, tapi yang berkualitas. Artinya jangan sampai tembel-tembelan. Kemudian dijerumat, jahitannya banyak, sementara gamisnya mahal-mahal. Itu Bu, jawaban saya jelas bahwa pakaian dalam rukuh daster tidak masalah. Yang kita titik beratkan adalah rukuhnya, baju luarnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma saya pikir pertama saya bikin konfirmasi tentang bayar kafarat untuk orang yang berhubungan badan. Untuk 60 orang masing-masing satu mod. Melalui kafarat untuk kita misalkan nopo dari sempat bayar kodok sampai ketemu Ramadan nanti untuk kafaratnya satu mod satu orang nopo tetap 60 orang. Kalau qadha belum sempat qadha. Dan misalkan head utang 10 hari dari sempat qadha sampai ketemu Ramadan berikutnya. Mereka kafaratnya 60 orang masing-masing satu mod, nopo satu mod satu orang per hari. Di sini dituliskan jika tahun lalu punya hutang wajib membayar jumlah hari ditambah memberi makan 60 orang A1 mod. Seperti itu. 60 orang satu mod per hari. Jadi misalkan dia 2 hari berarti 120 orang kali satu mod. Maka pernah panjenengan cerita Mbak Nurul sampai berkilo-kilo, sampai bersak-sak karena tertunda puasanya karena hamil babaran. Sampai seperti itu. Ini catatan saya seperti itu. Coba nanti saya tanyakan kepada, karena memang beberapa kaul kan banyak, beberapa kaul. Coba nanti saya tanyakan ke yang lebih ahlinya. Saya tidak berani menjawab itu, Mbak. Yang nomor kali yang mau berdasarkan kafaratnya ibu yang menyusui dan hamil gitu. Habis itu DO dari yang diberdasarkan. Apa itu?
biasanya orang perempuan yang hamil dan menyusui, misalkan kalau hamil mengkhawatirkan dirinya sendiri itu wajib kodok sama pihak atau enggak, kalau mengkhawatirkan bayinya saja atau kalau Oh, nggih. bayinya. Terima kasih. Jika ada seorang ibu muda hamil, dia tidak kuat, maka dia wajib mengqadha puasanya tanpa membayar kafarat. Tanpa membayar kafarat karena dia mendapat dispensasi. Tetapi ketika dia sebetulnya kuat tetapi mengkhawatirkan janinnya atau bayinya, maka dia mengqadha dan menambah kafarat 1 mud setiap harinya. Justru kalau untuk orang anaknya itu ditambah. Tapi kalau untuk dirinya sendiri hanya mengqadha karena dia tidak kuat. Padahal syaratnya wajib puasa adalah sehat jasmani dan rohani. Kuat. Kalau tidak kuat berarti dia tidak mampu untuk mengerjakan puasa. Boleh dibayar di hari-hari yang lain ketika dia sudah sehat. Ini kan diperuntukkan bagi ibu-ibu yang kuat tetapi menyusui. Nah, kan untuk orang bukan anaknya sendiri ya, bukan dirinya sendiri karena dia khawatirkan ASI-nya nanti tidak lancar misalkan karena bermasalah dengan bayinya, itu boleh tidak puasa, boleh, tapi membayar kafarat 1 mud 1 harinya. Ye Bu. Saya menyimpulkan berarti kalau wanita yang khawatir akan dirinya sendiri namun kodok. Ya. Kalau khawatir dirinya sendiri Dan bayinya itu tambah 1 mud. Kalau khawatir bayinya saja, bukan khawatir dirinya sendiri bukan. Kok aku kuat, Yeah. tapi kalau khawatir bayinya, itu kodok dan Fidyah, ya, fidyah, tambah fidyah. Ya, karena ada ini apa? Putranya, mengkhawatirkan putranya. Kalau dirinya dan bayi, kalau dua-duanya dia kodok dan Iya. Iya. Karena memang fikih itu kan beberapa kaul ya, mazhab. Kalau mazhab itu 4, kaul itu malah banyak. Ya. Untuk dirinya dan bayinya. Kalau dirinya kuat itu qadha. Qadha saja. Kalau dengan bayinya berarti orang lain itu tambah kafaratnya 1 mud. Ya. Tinggal menghitung. Tapi kalau hanya dirinya sendiri itu hanya puasa qadha. Tidak ada tambahan kafarat. Karena memang syaratnya wajib puasa adalah kuat. Orang sepuh yang sudah renta sekali itu juga membayar mud. Qadhanya bisa ahli warisnya. Niatnya mengqadha simbahnya, itu bisa. Karena mbah yang sudah sepuh, renta itu tidak berkewajiban puasa. Tapi karena masih sugeng berarti wajib puasa. Puasanya diqadha oleh keluarganya, kemudian mudnya diberikan kepada orang lain. Nggih. Karena sudah tidak wajib ya yang orang yang sepuh itu. Monggo. Monggo Ibu, ada yang mau bertanya lagi? monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya mau tanya untuk pembayaran puasa untuk yang nifas. Misalnya kita melahirkan nifas malam pertama terawih. Jadi 1 bulannya full kan kita nifas. Itu hukumnya kita mengkodok dan fidyah atau cukup kodok saja. Ya. Dan yang kedua itu dulu. Yang kedua tadi disebutkan 1 mut untuk 60 orang. Kalau misalkan kita di model 1 orang 60 mut, boleh betul. Jadi misalkan 1 orang kita kasih dengan jumlah 60 mut, 1 orang langsung tunai tanpa dicicil, boleh betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sedang nifas tidak berkewajiban puasa. Orang yang haid juga tidak berkewajiban puasa. Tetapi ketika dia sudah suci dari nifas maupun haid, dia wajib membayar di hari-hari yang lain, tetapi tidak ada dendanya, tidak ada kafaratnya. Kemudian bagaimana kalau 60 mut itu memberi makan 60 orang itu berupa 60 mut diberikan 1 orang, itu namanya tidak pemerataan. Ini tujuannya adalah pemerataan. 60 orang, ukurannya 60 orang. Ukurannya orang, Iya. Bukan jumlahnya gitu, bukan jumlah mutnya tapi orangnya. Iya, per orangnya 1 mut. Itu kalau tadi ngatenanya itu tadi. Dan saya tadi yang untuk lansia yang sepuh, kita ahli warisnya mengkodok. Iya. Kalau diganti fidyah berarti betul saja. Iya, kita mbak ya. Oh, plus fidyah Iya. berarti ahli warisnya tidak mengkodok. Iya. Iya. Kalau memang sampun nggih sepuh. Nggih, monggo. Monggo ibu-ibu. Wonten lagi. Karena memang fikih itu sangat luas ya. Seperti melempar jamarot itu ba'da zawal, tapi ada juga yang membolehkan qabla zawal. Nah, semakin dalam ilmu seseorang, maka semakin banyak solusinya. Semakin pengetahuannya banyak, semakin ilmunya banyak, semakin banyak kitab yang dibaca, maka solusi semakin banyak. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Memasak waktu puasa Mm-mm. mengikuti dan diajarkan gimana itu. Ya. Terima kasih. Ibu-ibu, ini tugas panjenengan sehari-hari di dapur. Memasak. Bagaimana kalau kita mencicipi masakan? Pertanyaannya adalah, batal tidak puasanya? Ibu, mohon perhatian, barangkali ini menjadi problem panjenengan juga. Kalau ngicipi, yang berfungsi adalah lidah, maka panjenengan dimakfu. Dimakfu itu diperbolehkan ngicipi, tetapi setelah itu diludahkan. Yang kita butuhkan hanya rasa, maka yang kita gunakan adalah lidah. Caranya bagaimana? Gampil. Ambil kuahnya dengan sendok kecil, sendok besar juga bisa. Kemudian taruh di telapak tangan, telapak tangannya bersih, kemudian kita cicipi, kemudian kita ludahkan. Atau langsung ke
sendok, kita rasa, kemudian kita buang. Dimakfu, asal tidak keterusan. Atau incep-incep berulang kali, itu malah membatalkan. Kurang puas, ambil lagi, dicipi tapi tidak diludahkan, lagi ya, batal. Karena memasukkan sesuatu ke mulut. Itu bisa terjadi toh ibu-ibu mengicipi. Dimakfu, dimaafkan. Itu problema ibu rumah tangga, ibu kita semua itu. Takutnya hambar masaknya, kemudian diicipi, monggo. Asal hati-hati sekedar ngicipi saja, kemudian diludah. Ibu, untuk selanjutnya kami dari saya sendiri mau tanya, bagaimana hukumnya di saat puasa kita habis viral dan taksmir di Bondok? Ini KB spiral dan pap smear. Kalau tidak ada obat yang dimasukkan, boleh, karena tidak membatalkan, tidak merusak organ, ya, tidak merusak. Sama dengan panjenengan ngupil. Ngupil itu tidak membatalkan. Pap smear, ya, itu tidak memasukkan sesuatu cairan apapun, itu tidak masalah. Tetapi ketika ada obat yang masuk, lah itu yang menjadi masalah. Kalau ada hari-hari yang lain, kenapa tidak ambil hari-hari yang lain? Hal-hal yang nyerempet-nyerempet seperti itu tolong dihindari. Meskipun tidak ada obat yang masuk, pap smear itu. Sudah semua pernah toh ibu-ibu pap smear, sudah tidak asing lagi untuk kita. Itu tolong itu. Kalau ada hari-hari yang lain, tolong di hari yang lain. Ketika kita tidak puasa. Tapi ketika terpaksa memang jadwalnya hari itu, silakan, karena tidak ada obat yang masuk. Sama dengan ngupil, kiasnya itu. Ngupil itu kan memasukkan tangan kita ke hidung, kemudian kita bersihin, tidak ada sesuatu yang cairan yang masuk, kecuali kalau kita memasukkan sesuatu segelas lewat, ya, memasukkan seperti infus itu tidak membatalkan puasa. Infus tidak membatalkan puasa, tetapi ketika cairan masuk ke mulut batal. Kan ada ya cairan yang dimasukkan, makanan yang di blender, masukkan ke mulut, jelas itu batal karena memasukkan sesuatu makanan ke lambung. Infus tidak membatalkan. Infus obat loh Mbak, tidak membatalkan. Sama dengan injeksi. Injeksi suntik itu tidak membatalkan. Monggo. Monggo ibu, masih ada lagi Bu yang mau ditanyakan seputar puasa? Nggih, monggo. Jadi yang saya tanyakan Bu, misalnya saya misalnya saya datang, pahalanya itu sama dengan kalau kita misalnya dengan titik sendiri atau bagaimana? Bagaimana Pak? Ulang lagi ya. Misalnya dalam majelis taklim gini, itu kan pahalanya dijanjikan dengan Allah itu banyak ya. Misalnya kita sibuk dengan cerita sendiri, apakah pahalanya sama dengan saya serius? Apa Ibu? Ibu-ibu, ada yang bertanya, mendatangi majelis seperti ini pahalanya banyak,
Tetapi kalau ada yang bercerita sendiri, apakah nilainya sama? Nah, ini tolong Bunda, panjenengan ini seandainya diberi pahala itu misalkan cincin, panjenengan mendapat 5 gram semuanya. Yang hadir ini diganjar oleh Allah mendapatkan cincin emas 5 gram semua. Tetapi emasnya kadar berbeda. Ada yang emas 24 karat, ada yang 22 karat, ada yang sekarat. Ya, itu nilai kadarnya. Persa Bunda, jadi ini semuanya dapat 5 gram semua. Tapi harga jualnya berbeda. Karena ada yang tekun mencatat, karena ada ilmu baru. 5 gram 24 karat. Tapi kalau datang konsentrasinya tidak fokus, ya tidak, ya fokus. Mas Nom. Tapi kalau sama sekali blank, ya 5 gram bukan emas, perak. Nah, jadi masing-masing beratnya sama, cuma kadar berbeda. Seperti sholat ibu-ibu, sholat itu sama-sama 4 rakaatnya, tapi kadarnya berbeda. Sama sholat tarawehnya 20 dan 3 rakaat, tapi kadarnya berbeda karena kehusukan, ketakwaan seseorang. Demikian Ibu. Jadi besok itu memang ada yang komplain, saya itu ahli ibadah, abid itu ahli ibadah, tetapi kenapa saya kok tidak bisa masuk surga? Ternyata dia lalai, di tetangganya ada yang tidak bisa makan. Lalai karena tetangganya ternyata kelaparan. Dia sibuk dengan ibadahnya, sibuk dengan sholatnya, sibuk dengan puasanya, sibuk dengan maca Qur'annya, sibuk dengan wiridannya, tidak pernah mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Itu, maka ibu-ibu bersedekah, peduli kepada tetangga, saudara, itu sangat dianjurkan. Bahkan diceritakan orang kaya tidak pintar-pintar banget tapi lomo itu lebih baik daripada alim tapi bakhil. Alim tapi bakhil dengan orang yang ilmunya sedang-sedang saja tapi sahok, lomo. Dipersilakan masuk surga dulu itu orang yang lomo. Yang alim mempersilakan yang lomo, karena saya alim waktu mondok panjenengan sangoni. Saya bisa pinter karena panjenengan yang membiayai. Itu. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu menjunjung tinggi toleransi, kepedulian. Kalau diberi rezeki oleh Allah berlebihan, jangan untuk diri sendiri dan keluarganya, tapi melebar kepada famili dan tetangga. Kalau tetangga dan familinya kaya semua, berkecukupan semua, cari tempat penampungan infak banyak, ke panti asuhan, ke panti jompo, ke masjid, ke jalan Allah. Saya itu terharu melihat kepedulian sahabat Fatayat dan GP Ansor kepada panti
jompo. Saya pernah mengajak anak-anak ke sana, saya nangis melihat para jompo yang ditinggalkan oleh keluarganya dititipkan ke negara. Saya salut sekali kepada para perawat yang merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Dan nyuwun sewu, ada yang sudah sepuh banget dan tidak tahu najis itu loh. Jangan tanya panjenengan masuk lingkungan itu kalau tidak kuat, pasti langsung keluar. Baunya bercampur aduk. Ada aroma obat-obatan, ada aroma yang menyengat. Saya pernah pertama kali datang itu langsung nggak kuat. Perawatnya, Bu, kalau tidak kuat nggak usah masuk. Yang bagian ini, yang bagian risti sekali, yang sudah Masya Allah. Saya itu nelongsongnya bagaimana? Sesepuh itu keluarganya tidak peduli, ya, kemudian dititipkan begitu saja ke negara. Negara memang berkewajiban karena melaksanakan undang dasar. Ini loh ibu-ibu. Jadi nyuwun sewu panjenengan kalau memiliki keluarga, meskipun tidak ibunya sendiri, bisa bule, bisa bude, bisa kakak yang sudah sepuh, anggap saja itu adalah tambang emas pahala, membuka pintu surga. Memang kalau kita punya orang tua yang sudah sepuh, orang Jawa bilang wong sepuh balik bayi, balik bocah. Itu menuntut kesabaran kita. Insya Allah kalau kita sabar, kita lapang dada, dawa ususe, lulus panjenengan. Tapi memang manusiawi, kadang-kadang muncul, iya saya paham itu. Apalagi ibunya sudah tidak begitu mendengar, tetapi ingin tahunya tinggi lah, memerlukan ini kepo, maka panjenengan harus sabar. Ya memang mengendalikan diri, Ibu. Wala taqul lahuma uff. Ngendikan hus saja tidak diperkenankan, apalagi membentak, apalagi sampai tindakan tuh jongkrok nombok gitu gregetan, jangan sampai. Nauzubillah min dzalik. Nggih, monggo ibu-ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bu, seandainya saya pribadi punya hutang puasa di tahun kemarin sampai tahun yang ini. Nah, itu semisal saya punya orang tua sakit dan orang tua sakit kan wajib mengkodok, misal tidak kuat, wajib mengkodok puasanya. Semisal minyak puasanya disamakan, itu boleh atau tidak? Misalnya saya niatnya double, saya niat puasa untuk diri saya dan mengodok untuk orang tua saya. Begitu bagaimana atau memang satu-satu? Terima kasih. Jawabannya, waalaikumsalam. Jawabannya satu-satu. Tidak bisa niat itu didobel. Kalau niat didobel itu namanya ngenakno awake dhewe. Jadi harus beda. Seperti sholat wajib zuhur untuk dirinya, ya untuk dirinya sendiri, terus sholat lagi untuk ayah saya yang dulu pernah meninggalkan sholat. Lain dengan pahala Fatihah, ibu-ibu. Fatihah 1 bisa digunakan untuk banyak orang. Misalkan panjenengan kirim Fatihah
untuk ayah saya, untuk kakak saya, untuk anak saya disebutkan satu-satu, Fatihahnya cuma satu, itu bisa. Dan pahalanya Fatihah tidak dibagi. Pahalanya tetap utuh satu-satu, seperti lilin. Lilin satu di Sumet ada apinya. Lilin ini diberikan lilin yang satu, maka tidak mengurangi api yang di lilin pertama. Kemudian lilin yang kedua diberikan apinya kepada lilin ketiga, tidak mengurangi besaran api di api pertama dan kedua. Sampai sakdus misalkan disumet semua dari api yang berantai, itu tidak mengurangi api di lilin yang pertama. Sama dengan Fatihah, dihadiahkan kepada, coba panjenengan kalau membaca Fatihah kan berantai, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il muslimin wal muslimah. Terus khususon ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jailani, ila ruhi abi bapaknya, ila ruhi ukhti saudaranya. Itu bisa. Ya, jadi satu Fatihah dihadiahkan banyak orang, tidak mengurangi pahala Fatihahnya. Fatihahnya tidak dibagi-bagi. Yeah. Sampai apa tidak pahala Fatihah? Sampai insya Allah. Karena doa seorang anak sampai kepada orang tuanya, karena merupakan jariah. Anak yang soleh, doa anak soleh kepada orang tuanya itu jariah. Monggo. Ibu, apa kita sudah itu dan Monggo. sambung besok pagi. Kita tutup dengan wal Hari asri. ini kita tutup di sini, Gen. Untuk yang ada pertanyaan nanti bisa nyambung di besok. Maka nggih, Gen. Karena sudah siang. Alhamdulillah alamin, acara Masjid Hasan maupun yang siang menika sudah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita sendiri khususnya, dan bermanfaat untuk orang yang di sekeliling kita, dan mendapat yang khusus mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu yang kami hormati, mari kita tutup acara Masjid Hasan pada siang hari ini dengan bacaan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kami mohon kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.